Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran bab yang ke-21 dari buku Panduan Mudah Memahami Bahasa Arab, Dasar-dasar Ilmu Nahwu dan Tasrif. Bab yang ke-21 ini adalah bab tentang pelajaran tasrif atau sorof. Kita masuk pada pembahasan tasrif rubai, mujarrad, dan mazid. Rubai itu artinya kata yang memiliki 4 huruf. Kalau mujarrad berarti dia 4 hurufnya asli. Sedangkan mazid dia mendapatkan tambahan huruf selain huruf aslinya. Kalau kita melihat bagan tasrif ar-rubai al-mujarrad dan al-mazid, ar-rubai atau kata yang tersusun dari 4 huruf itu terbagi menjadi al-mujarrad dan al-mazid. Al-mujarrad itu contohnya atau dia memiliki wazan satu-satunya fa'lala. Ya, fa'lala contoh kata yang berwazan ini adalah basmalah. Basmalah artinya yang memiliki atau yang telah mengucapkan basmalah. Telah mengucapkan basmalah. Kemudian al-mazid ada yang biharfin, artinya ada tambahan 1 huruf di luar huruf inti. Contohnya tafa'lala. Tafa'lala. Tafa'lala itu huruf intinya adalah selain huruf ta. Jadi huruf ta itu adalah mazidnya, tambahan. Nah, jadi kalau kita cari di kamus, itu carinya di pertama huruf fa fiilnya. Kalau tadahraja misalkan, berarti dia harus dicari di huruf dal, bukan dicari di huruf ta, karena ta ini adalah huruf al-mazid, tambahannya. Nah, beda dengan basmalah di ar-rubai al-mujarrad itu kita memang mencarinya di huruf ba, karena huruf ba ini huruf aslinya. Nah, dia fa fiil. Di kamus-kamus dalam bahasa Arab itu disusun berdasarkan hurufnya, huruf awalnya adalah fa fiil. Nah, kemudian ada ar-rubai al-mazid biharfain. Biharfain artinya dengan 2 tambahan huruf. Contohnya if'alalla dan if'anlala. Nah, insyaallah pada bab 21 ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Pembagian penjelasan atau video, ya. Di bagian pertama ini kita hanya akan membahas ar-rubai al-mujarrad wazan fa'lala. Tasrif istilahi wazan fa'lala. Kita lihat rumusnya itu untuk tasrif istilahi adalah fa'lala yufa'lilu fa'lalatun mufa'lilun mufa'lalun fa'lil la tufa'lil. Kita tasrif sebuah kata mengikuti wazan ini. Kita tasrif berdasarkan tasrif istilahi, yaitu basmalah. Jadi basmalah artinya dia seorang laki-laki telah mengucapkan bismillah. Yubasmilu, dia seorang laki-laki sedang atau akan mengucapkan basmalah. Basmalatun,
pengucapan bismillah. Nah, di sebagian referensi masdar itu dinasobkan ya, basmalatan begitu. Tapi memang itu hanya sebuah rumus saja yang bisa disesuaikan. Kemudian isim fa'ilnya adalah mubasmilun, orang yang mengucapkan basmalah. Isim maf'ulnya mubasmalun, sesuatu yang diucapkan basmalah. Fi'il amrnya basmil, ucapkan basmalah. Fi'il nahinya atau larangannya adalah la tubasmil, jangan engkau mengucapkan basmalah. Misalkan jangan engkau mengucapkan basmalah ketika akan membaca surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Nah, contoh kata-kata lain yang sesuai wazan ini adalah selain basmalah juga ada tarjama, artinya menerjemahkan, hamdalah, mengucapkan hamdalah, mengucapkan alhamdulillah, waswasa, membisikkan, jalbaba, memakai jilbab, zahrafa atau zakhrafa, menghias. Nah, Anda bisa melatih kata-kata ini, kata-kata yang lain, tarjama, hamdalah, waswasa, dan yang lainnya, ditasrif untuk tasrif istilahi. Ya, kemudian Anda setorkan atau Anda sampaikan kepada guru atau kepada ustadz yang bisa mengoreksi hasil tasrif Anda. Nah, sekarang ke tasrif lugawi, wazan fa'lalah. Nah, kita coba tasrif lugawi fi'il madhi. Ya. Jadi fi'il madhinya ditasrif berdasarkan kata ganti masing-masing. Kalau rumusnya atau template-nya, kita bisa membaca fa'lala, fa'lala, fa'lalu, fa'lalat, fa'lalata, fa'lalna, fa'lalta, fa'laltuma, fa'laltum, fa'lalti, fa'laltuma, fa'laltunna, fa'laltu, fa'lalna. Misalkan kita tasrif dengan basmalah. Jadi tasrifnya adalah basmalah, basmalah, basmalu, basmalat, basmalata, basmalna, basmalta, basmaltuma, basmaltum, basmalti, basmaltuma, basmaltunna, basmaltu, basmalna. Kemudian tasrif lugawi fi'il mudhari', rumusnya adalah yufa'lilu, yufa'lilani, yufa'liluna, tufa'lilu, tufa'lilani, yufa'lilna, tufa'lilu, tufa'lilani, tufa'liluna, tufa'lilina, tufa'lilani, tufa'lilna, ufa'lilu, nufa'lilu. Kita coba tasrif dengan kata misalkan yutarjimu, dia seorang laki-laki sedang atau akan menerjemahkan. Yutarjimu, yutarjimani, yutarjimuna, tutarjimu, tutarjimani, yutarjimna, tutarjimu, tutarjimani, tutarjimuna, tutarjimina, tutarjimani, tutarjimna, utarjimu, nutarjimu. Utarjimu itu saya sedang atau akan menerjemahkan. Kalau nutarjimu, kami atau kita sedang atau akan menerjemahkan. Nah, kemudian isim fa'il, rumusnya adalah mufa'lilun untuk yang mufrad mudzakkar, mufa'lilani atau mufa'lilaini itu untuk mutsanna mudzakkar, mufa'liluna atau mufa'lilina itu untuk jamak mudzakkar salim. Kemudian mufa'lilatun itu untuk isim mufrad muannats. Mufa'lilatani itu adalah atau mufa'lilataini isim mutsanna muannats. Mufa'lilatun isim mutsanna muannats jamak muannats salim ya. Jamak muannats salim.
Kita ambil contoh hamdalah. Hamdalah itu artinya telah mengucapkan hamdalah. Muhamdilun itu adalah seorang laki-laki yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau muhamdilani atau muhamdilaini itu adalah dua orang laki-laki yang mengucapkan alhamdulillah. Muhamdiluna atau muhamdilina banyak laki-laki yang mengucapkan alhamdulillah. Muhamdilatun itu artinya seorang wanita yang mengucapkan alhamdulillah. Muhamdilatani itu artinya dua orang wanita yang mengucapkan alhamdulillah. Muhamdilataini juga demikian, dua wanita yang mengucapkan alhamdulillah. Muhamdilatun banyak wanita yang mengucapkan alhamdulillah. Kemudian tasrif lughawi wazan fa'lalah. Contohnya adalah kata mutarjamun yang diterjemahkan. Kita langsung tasrifkan ya. Mutarjamun, mutarjamani atau mutarjamaini ya. Mutarjamuna atau mutarjamina, mutarjamatun, mutarjamatani atau mutarjamataini, mutarjamatun. Nah, untuk tasrif lughawi fi'il amr, misalkan kita mentasrif kata zakhrif, hiasilah. Zakhrif, zakhrifa, zakhrifu, zakhrifi, zakhrifa, zakhrifna. Zakhrif itu artinya hiasilah, wahai engkau seorang laki-laki. Zakhrifa, hiasilah, wahai kalian dua laki-laki. Zakhrifu, hiasilah, wahai kalian banyak laki-laki. Zakhrifi, ya, hiasilah wahai engkau seorang wanita. Zakhrifa, hiasilah wahai kalian berdua wanita. Zakhrifna, hiasilah wahai banyak wanita. Kemudian rumus tasrif lughawi fi'il nahi, rumusnya la tufa'lil, la tufa'lila, la tufa'lilu, la tufa'lili, la tufa'lila, la tufa'lilna. Gitu ya. Kita coba dengan menggunakan kata la tuwaswis, jangan menimbulkan waswas. La tuwaswis, la tuwaswisa, la tuwaswisu, la tuwaswisi, la tuwaswisa, la tuwaswisna. Ya, la tuwaswis, janganlah engkau seorang laki-laki menimbulkan waswas. La tuwaswisa, janganlah kalian berdua laki-laki menimbulkan waswas. La tuwaswisu, janganlah kalian banyak laki-laki menimbulkan waswas. La tuwaswisi, janganlah engkau seorang wanita menimbulkan waswas. La tuwaswisa, janganlah kalian berdua perempuan menimbulkan waswas. La tuwaswisna, janganlah kalian banyak wanita menimbulkan waswas. Kemudian kita latihan, berilah harokat dan istilah bagian yang kosong berikut ini. Saya akan jawab satu jawaban saja. Ya. Ini Anda bisa berlatih, kemudian Anda setorkan hasil latihan itu setelah Anda coba menuliskan, membuat kolom dan menuliskan. Anda setorkan kepada ustadz yang bisa berbahasa Arab, Anda cek kepada beliau, atau yang belajar mandiri ya bisa juga membeli kunci jawaban latihan yang sudah saya tulis dan dijual di Google Playbook. Nah, kata waswasatun, jenis katanya adalah masdar, artinya perasaan waswas. Fi'il madhinya waswasa,
Itu jawaban dari soal baris paling atas. Kemudian contoh penggunaan kata wazan fa'lala dalam kalimat. Misalkan yang ada di dalam surah Thaha ayat 120. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawaswasa ilaihi asy-syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuld." Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Fawaswasa ilaihi, kemudian membisikkan waswas kepadanya. Siapa? Asy-syaitanu. Syaitan membisikkan waswas kepadanya, kepada Nabi Adam alaihissalam. Qala, syaitan berkata, ya Adam, wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau aku tunjukkan kepada pohon, pada sebuah pohon yang kekal dan kekuasaan yang tidak akan pernah sirna. Surah Thaha ayat 120. Kemudian contoh lain, kalau tadi waswasa itu fi'il madhinya, contoh penggunaan dalam bahasa Arab untuk fi'il mudhari'nya. Seperti dalam surah An-Nas ayat 5, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan waswas ke dalam dada manusia. Jadi syaitan membisikkan waswas kepada dada manusia. Kemudian juga contoh kalimat di dalam kitab para ulama, seperti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Kata yubasmilu. Nah, wa innama la yubasmalu fi awwaliha li anna as-sahabata lam yaktubu basmalata fil imam. Wa innama la yubasmalu, tidaklah dibacakan basmalah fi awwaliha, di permulaannya. Nah, ini kalau fi'il mudhari' majhul ya. Fi'il mudhari' majhul, tidak memiliki atau tidak disebut fa'ilnya. Wa innama la yubasmalu fi awwaliha, tidaklah dibacakan basmalah di permulaannya pada surah At-Taubah, li anna as-sahabata, karena para sahabat Nabi, lam yaktubul basmalah, tidaklah menuliskan basmalah fi awwaliha, di permulaannya, fil mushafil imam, di mushaf al-imam, mushaf Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berikutnya contoh penggunaan kata wazan fa'lala dalam kalimat. Ini adalah isim maf'ul yang disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar ketika menafsirkan surah Al-Hajj ayat 45. Wa qusuruhal 'aliyatul muzakhrafatu lam tadfa' an ahliha su'al 'adab. Dan istana-istananya yang tinggi, yang dihias, al-muzakhrafatu, itu dari kata zakhrafa, yuzakhrifu dan seterusnya, isim maf'ulnya al-muzakhrafa. Nah, al-muzakhrafa itu kalau dia isim mudzakkar, tapi kalau muannats menjadi al-muzakhrafatu. Nah, wa qusuruhal 'aliyatul muzakhrafatu, dan istana-istananya al-'aliyah yang tinggi. Qusur, istana-istana itu adalah jamak taksir dari benda yang tidak berakal. Ketika dijamak dia dimuannaskan. Ya. Al-'aliyatu yang tinggi, al-muzakhrafatu yang dihias. Lam tadfa'an ahliha su'al 'adab, tidak mampu menolak keburukan siksaan bagi penghuninya. Sekalipun orang berlindung kepada istana-istana yang megah, yang kokoh, yang tinggi, yang tebal temboknya, tidak akan bisa terlindung dari siksaan Allah jika Allah berkehendak menyiksa mereka. Itu dalam tafsir Al-Muyassar ketika menafsirkan surah Al-Hajj ayat 45. Kemudian juga contoh yang lain dari penggunaan kata wazan fa'lala, rubai al-mujarrad, yang masuk rubai, huruf 4 huruf, al-mujarrad inti, itu adalah seperti dalam surah Asy-Syu'ara ayat 94. Fakubkibu fiha hum wal ghawun.
kemudian mereka dicungkir balikkan di dalamnya bersama orang-orang yang sesat. Ya, ini dari kata kabkaba. Kabkaba membalik, ya. Kalau kubkibu dibalik. Jadi ini fi'il madhi majhul. Kubkibu ada wawunya, fa kubkibu itu adalah untuk dhamir hum, mereka, laki-laki. Nah, demikian pelajaran kita bagian yang pertama dari bab 21 yang merupakan bab yang menjelaskan tasrif rubai. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.